Studi kasus polusi suara akibat sound horeg kelompok 7. Latar belakang polusi suara sering diabaikan tapi berdampak pada kesehatan. Fenomena sound horeg muncul di desa dan kota untuk hiburan tanpa batasan. Suara bising mengganggu hingga larut malam. Dampak: istirahat terganggu, susah konsentrasi dan stres. Lansia, anak-anak, dan orang sakit paling terdampak. Studi kasus penting untuk cari solusi antara hiburan dan ketenangan. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan polusi suara dan sound horeg? 2. Bagaimana dampak penggunaan sound horeg terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar? 3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari sound horeg? Tujuan penelitian: 1. Menjelaskan pengertian polusi suara dan fenomena sound horeg. 2. Menganalisis dampak penggunaan sound horeg terhadap masyarakat. 3. Mengidentifikasi solusi atau langkah preventif untuk mengurangi polusi suara akibat sound horeg. Manfaat penelitian: 1. Manfaat teoritis: memberikan pemahaman lebih dalam mengenai polusi udara sebagai bentuk pencemaran lingkungan non-fisik dan kaitannya dengan fenomena sosial di masyarakat. 2. Manfaat praktis: memberikan rekomendasi bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku hiburan agar dapat menyelenggarakan kegiatan dengan sound system secara bijak tanpa merugikan orang lain. Kajian teori: penggunaan sound system atau yang dalam istilah lokal sering disebut sound horeg tidak hanya terbatas pada acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun, melainkan juga banyak dijumpai dalam berbagai kegiatan umum. Misalnya, dalam penyelenggaraan hiburan musik, penyampaian pengumuman, hingga perayaan keagamaan. Perangkat sound system berperan penting sebagai media penyampai suara agar dapat menjangkau halayak yang lebih luas. Kata Fitri 2025. Namun demikian, penggunaan sound horeg dengan volume tinggi seringkali menimbulkan permasalahan sosial maupun lingkungan, terutama berkaitan dengan tingkat kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan penggunaan sound horeg perlu ditinjau bukan hanya dari sisi manfaat sosialnya, tetapi juga dari dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Regulasi dan kesadaran masyarakat menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa penggunaan sound system tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Regulasi mengenai kebisingan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 20 menegaskan adanya batasan terhadap kebisingan di lingkungan hidup. Sementara Pasal 22 mewajibkan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk kebisingan, untuk terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL, Fitria tahun 2025. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap pengendalian pencemaran suara. Dengan demikian, setiap pelaku usaha maupun penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan sound system seharusnya memahami dan menaati aturan tersebut, agar pemanfaatan sound horeg dapat berjalan tanpa merugikan pihak lain maupun menyalahi hukum yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk mengetahui sejauh mana hukum para pelaku usaha sound horeg. Tingkat kesadaran hukum ini akan memengaruhi bagaimana mereka menjalankan usahanya, apakah sesuai dengan regulasi yang ada atau justru berpotensi melanggar aturan mengenai kebisingan. Menurut Suhala tahun 2025. Pemahaman faktor-faktor memengaruhi kesadaran para pelaku usaha dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penegakan hukum serta menentukan bentuk sosialisasi yang efektif. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Malang, memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai batasan kebisingan sekaligus menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi hal yang mutlak dalam mengendalikan dampak negatif penggunaan sound horeg agar tetap sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tinjauan Pustaka 1 Wibawa 2022
meneliti dampak penggunaan sound system terhadap kenyamanan warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara keras dari sound system pada acara pernikahan sering memicu konflik sosial antar warga. Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada konflik sosial antar warga, sedangkan penelitian ini menekankan pada kesadaran antar warga akibat sound horeg. 2. Marlina 2023 meneliti tingkat kebisingan akibat penggunaan sound system pada acara musik di perkotaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebisingan sering melebihi ambang batas 70 dB yang ditetapkan pemerintah dan berpotensi menimbulkan kebisingan, khususnya pendengaran. Perbedaan penelitian Marlina menekankan aspek kesadaran, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek kebisingan. 3. Setiawan 2024 meneliti peran pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan sound system di Kabupaten Y. Meneliti menemukan bahwa lemahnya sosialisasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui aturan mengenai batas kebisingan. Perbedaan penelitian Setiawan berfokus pada peran pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menekankan pada kesadaran antar warga masyarakat. Daftar Pustaka Fitria 2025 pemakaian sound horeg dalam kegiatan masyarakat Malang, Penerbit Nusantara. Fitria 2025 Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Kebisingan, Jakarta, Media Ilmu. Republik Indonesia 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Suhala 2025 Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Penggunaan Sound System di Kabupaten Malang, Universitas Brawijaya Press.